Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan waktu bagi kami, yang berharga untuk kami, di mana kami diizinkan bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur Tuhan, kalau hari ini ada lagi firman Tuhan berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan mengoreksi kami, mengubahkan hati kami, membawa kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman Tuhan yang berbicara bagi kami, kami akan menjadi orang yang tak berguna. Kami menjadi orang yang sia-sia. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan tanpa firman Tuhan, itu tidak ada gunanya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara bagi kami, meneguhkan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, yang akan menyampaikannya, pakai hamba, urapi hamba. Biar perkataan demi perkataan yang hamba sampaikan adalah kehendak Tuhan sendiri. Engkau Allah sendiri yang berbicara bagi kami, bukan hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tema renungan kita bicara tentang perubahan yang perjumpaan yang membawa perubahan hidup. Perjumpaan yang membawa perubahan hidup. Banyak di antara kita semua mengaku dirinya sebagai orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, besar dari keluarga Kristen, dan memiliki KTP Kristen. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan kekristenan sebenarnya. Masih di dalam dirinya masih menyimpan sakit hati, masih gampang kecewa, gampang marah, masih gampang berpikir negatif tentang orang lain, tidak senang melihat orang senang, senang melihat orang susah. Padahal kalau kita ngerti arti sebenarnya kekristenan itu, pasti kita akan menjalani hidup kita dengan sebenarnya. Karena arti Kristen itu memiliki arti pengikut Yesus. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di mana kita melakukan sesuai apa yang Tuhan
Tuhan perintahkan, bukan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan katakan, sebab Bapamu sempurna, oleh sebab itulah engkau sempurna. Di mana Tuhan menginginkan kita harus hidup di dalam kesempurnaan. Bagaimana kita bisa mengalami kesempurnaan? Bagaimana kita bisa melakukannya? Harus namanya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan di dalam diri kita, ya kita akan menjadi Kristen KTP saja. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama, sesuai teks yang kita baca, yaitu Zakheus. Zakheus dari latar belakang bangsa Yahudi. Dan dia mempunyai arti nama yang begitu indah. Arti Zakheus dalam bahasa Ibrani-nya Zakai, yang artinya bersih dan jujur. Tapi nama yang indah tidak sesuai dengan perilaku Zakheus. Di mana Zakheus sebagai kepala pemungut cukai, di mana bagi orang Yahudi, seorang yang bekerja sebagai pemungut cukai adalah orang yang dianggap berdosa. Di mana Zakheus bekerja memeras uang bangsanya. Kalau dia sebagai bangsa Yahudi, seharusnya hati dan pikirannya membantu bangsanya, mensejahterakan bangsanya. Ini tidak sama sekali. Ia memeras bangsanya, sehingga ketika ia berada di pasar, orang-orang menjauhi dia, dan orang-orang pada waktu mengatakan orang berdosa, orang berdosa. Dan dia juga bekerja kepada orang Romawi. Ia mensejahterakan bangsa musuhnya, lawannya. Ini menunjukkan ia sebagai pengkhianat, sehingga ia sangat dibenci oleh bangsanya sendiri. Kalau kita menjadi Kristen, memiliki KTP Kristen, kalau kita belum bisa menjadi berkat, berarti kita belum mengalami perjumpaan. Tapi ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Orang yang mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, ia akan berubah 180 derajat. Perubahan itu terjadi luar biasa. Dan dialami. Mungkin yang tadinya engkau dan saya suka pindahkan barang orang lain ke rumah kita, sekarang tidak. Yang tadinya pelit minta ampun, sekarang berubah untuk gampang memberi. Yang tadinya perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan menyakiti hati orang lain, ketika engkau mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, maka perkataan-perkataan yang kau keluarkan adalah perkataan yang memberkati orang lain. Perkataan yang membuat orang lain menjadi semangat. Perkataan yang kau keluarkan itu adalah perkataan yang membuat orang lain mengalami sukacita. Ketika engkau mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, pikiranmu, hatimu diubahkan. Hal yang sama terjadi didalami oleh Zakheus. Perubahan itu
terjadi, hidupnya diubahkan. Jadi betapa pentingnya kita harus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Dan pertahankan pertobatanmu, pertahankan perjumpaan itu untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, perjumpaan itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko. Baru di ayat yang kelima, Zakheus turunlah, aku mau menumpang. Dan di ayat 10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini menunjukkan bahwa Allah lah yang memulai keselamatan, Allah lah yang memulai untuk mengubahkan hati daripada Zakheus. Ini mengajarkan kita, jangan mengingatkan kita bahwa kita berubah di dalam hidup ini. Allah bukan melihat materimu, bukan melihat kepintaranmu, bukan melihat kekuatan, kemampuanmu, tapi engkau dan saya di hadapan Tuhan itu berharga. Dan Ia tidak mau kita ini mengalami namanya hidup di dalam kebinasaan. Oleh sebab itulah Allah rindu dan Ia berinisiatif untuk menyatakan keselamatan bagi kita. Kalau kita baca tentang kisah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, adakah Adam dan Hawa mencari Tuhan pada waktu itu? Enggak. Malahan Adam dan Hawa bersembunyi pada waktu itu, sehingga Allah turun dan mencari Adam dan Hawa. Dan Yohanes pasal ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Allah yang memulai keselamatan bagi engkau dan saya. Bahkan di dalam Efesus dikatakan, bukan karena jerih payah kita, bukan karena usaha kita, kita memperoleh keselamatan, kita berhak memperoleh anugerah. Tidak, Allah lah yang menyatakan itu. Jika engkau dan saya mengalami suatu perubahan hari ini, mengalami suatu pertobatan, itu adalah anugerah daripada Allah. Allah lah yang menyelamatkan engkau dan saya. Bersyukurnya kita, karena Dia yang telah memulai keselamatan itu. Dia yang menyatakan duluan. Hal ini juga mengajarkan kita bahwa di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang begitu besar. Kalau kita melihat bagaimana Zakheus yang dianggap orang berdosa, yang tidak layak, tapi karena Tuhan mengasihi dia, dan Yesus berinisiatif menyelamatkan dia. Karena Zakheus anak keturunan dari Abraham. Kita pun juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Dan kita berhak memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu bukan dikhususkan bagi orang Yahudi saja, dikhususkan bagi orang yang beragama Nasrani saja. Tidak. Anugerah itu, keselamatan itu adalah bagi semua orang. Dan Allah lah yang memulai itu pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana respon kita? Tuhan telah menyatakan anugerahnya bagi kita. Dan Tuhan juga menginginkan respon kita di hadapannya. Bagaimana responmu ketika anugerah itu diberikan bagi kita? Apakah kita hanya diam saja menolak hal itu?
Kalau kita lihat dari teks ini, respon yang pertama tidak menyanyiakan. Bagaimana Zakheus, ia datang dan berusaha bertemu dengan Yesus. Kesempatan itu tidak disia-siakan dengan begitu saja. Ketika Tuhan berkatakan, Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu, Zakheus langsung menyediakan tempat itu. Ketika Tuhan mengetuk hati pintumu, maukah kita menerima Dia? Maukah kita membuka hati kita untuk menerima Dia masuk di dalam hati kita? Jangan kamu tunggu bertobat besok. Tidak ada seorang pun yang tahu akan kematiannya. Mana tahu teman-teman Bapak Ibu, waktu mau belanja, pas keluar pagar tiba-tiba lewat becak, prak, ditabrak, 2 jam kemudian dengarlah berita telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara kita John hanya becak. Mana tahu Bapak Ibu datang ke gereja, tiba-tiba mau keluar, jatuh dan meninggal. Tidak ada yang tahu satupun. Tapi berbahagialah ketika engkau mati di dalam Yesus, mati di mana engkau menerima Yesus. Dan Tuhan menyediakan tempat yang terindah. Oleh sebab itu, ketika Tuhan mengetuk hati pintumu, jangan engkau mengeraskan hatimu. Jangan tunggu besok, karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali, cuman 1 kali kesempatan itu. Jangan pernah abaikan kesempatan itu. Zakheus tidak mengabaikan kesempatan itu. Ia buka hatinya, dan dia izinkan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Kita pun juga, biarlah Tuhan menguasai hati kita, dan Dia tinggal di dalam hati kita. Jangan abaikan kesempatan. Jangan tunggu esok dan esok. Kalau Tuhan bilang hari ini engkau bertobat, melalui hamba Tuhan berbicara, melalui orang tuamu, melalui adikmu, melalui kakakmu mengatakan kepadamu harus bertobat, bertobat sudah. Jangan tunggu lama-lama. Yang kedua, respon kita harus memiliki sikap kerinduan. Kalau kita baca di ayat yang ke-3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ini suatu sikap kerinduan daripada Zakheus. Ia memiliki suatu, memang hanya Yesus sajalah yang sanggup mengubahkan hatinya. Di dalam dirinya ada suatu tekad untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ini juga mengajarkan bagi kita semua, kalau orang-orang yang rindu di dalam dirinya untuk selalu mencari Tuhan, apapun itu tantangannya, apapun itu hambatannya, ia tidak akan pernah menyerah. Ia akan berusaha sekeras mungkin. Zakheus tidak putus asa. Karena orang yang memiliki sikap hati yang haus dan rindu, ia tidak akan putus asa. Ia bisa saja bisa putus asa karena pada waktu itu ia badannya pendek. Dan orang banyak pada waktu itu
begitu luar biasa banyaknya untuk bertemu dengan Tuhan, ia bisa saja berkata, ya sudahlah, besok ajalah bertemu dengan Tuhan, lain waktu ajalah, bisa saja. Tapi dalam hatinya ia rindu. Kita pun juga, kalau kita mempunyai kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, apapun itu yang terjadi, kita tidak akan menghiraukan itu. Misalnya saja, orang yang rindu mencari Tuhan, waktu engkau bangun tidur, apa yang pertama engkau pegang? Apa yang kau cari pertama? Sisir kah? HP kah? Bedak kah? Atau baca WA kah dan lain-lain? Atau ini yang kamu cari? Bapak ibu lah, saudara-saudara lah yang bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Karena orang yang mencari Tuhan, ketika ia bangun, ia hanya mencari firman Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, Mazmur 42 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Biarkan aku boleh datang melihat Allah. Inilah suatu kerinduan seorang pemazmur, bagaikan rusa yang haus mencari air, yang rindu air. Hati ini juga seperti itulah harusnya di dalam diri kita. Tanpa Tuhan yang kita prioritaskan, semuanya sia-sia. Inilah yang menjadi utama daripada Zakheus. Sasarannya ia harus bisa berjumpa dengan Yesus, sehingga ia tidak habis akal bagaimana ia bisa berjumpa. Walaupun pendek, ia berusaha dengan melihat pohon ara, dan ia manjat kepada pohon ara itu. Tidak hilang akal. Kita yang sudah mengaku kita sebagai orang Kristen, adakah hati kita untuk selalu mencari Tuhan? Adakah hati kita selalu rindu mencari Tuhan? Atau kita hanya mencari Tuhan waktu Natal saja, atau Paskah saja, atau hari-hari besar saja? Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Siang itu mengawali segala sesuatunya, mengawali segala aktivitasmu, supaya engkau memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Malam itu bicara tentang bagaimana engkau sudah diberikan kekuatan, diberikan berkat, di mana engkau diajar untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itulah hati ini harus selalu rindu. Memang ketika ingin kau bertobat, ada hal-hal saja yang berusaha untuk menggagalkanmu untuk mengalami suatu perjumpaan, yaitu iblis selalu berjuang dan berusaha supaya engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak punya tekad, maka engkau akan mengikuti kemauan daripada si jahat itu. Tapi kalau kau mempunyai tekad di dalam dirimu untuk bertobat, untuk mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, memiliki hati yang rindu selalu mencari Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan keluar supaya engkau bisa bertemu dengan Dia. Yang terakhir responnya,
belajar seperti anak-anak. Bagi orang Yahudi, orang yang berlari-lari dan manjat pohon itu adalah pekerjaan daripada anak-anak. Tapi Zakheus tidak menghiraukan hal itu, karena sikap anak-anak adalah rasa ingin tahu, rasa kesederhanaannya. Kalau kita belajar dari anak-anak adalah kepolosan, ketulusan, rasa ingin tahu. Itulah yang ada dalam diri anak-anak. Dan juga anak-anak tidak membanggakan apa yang dia punya. Dan Tuhan juga mengajarkan bagi kita, Zakheus yang punya jabatan kepala cukai, ia mempunyai harta, ia sadar bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Ini juga mengajarkan kita, jangan pernah membanggakan hartamu. Jangan pernah engkau bangga tentang jabatanmu, tentang prestasimu. Semuanya dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Ketika engkau datang di hadapan Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau, tapi Tuhan mau dengan hati yang tulus, hati yang sederhana, hati yang terbuka, meninggalkan kesombongan. John Calvin berkata, rasa ingin tahu dan kesederhanaan adalah kunci daripada iman. Hal tersebut dialami oleh Zakheus. Karena rasa ingin tahunya, ia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita membanggakan apa yang kita miliki. Ketika engkau datang kepada Tuhan, yang Tuhan mau hati yang tulus mencari Dia. Dan selanjutnya, yang pertama tadi apa? Perjumpaan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Yang kedua, respon kita. Yang ketiga, perjumpaan itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau engkau berkata bahwa aku sudah bertobat, aku sudah berubah, tapi orang lain merasakan, melihat buah itu. Kalau orang lain tidak merasakan dan tidak bisa melihat buah itu, berarti kau belum sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan, pohon dikenal dari buahnya. Pertobatan itu dikenal dari hasilnya. Pertobatan itu dikenal dari buah pertobatan itu. Zakheus, ketika ia bertobat, yang pertama dirasakannya apa? Sukacita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sukacita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Sukacita itu bisa dirasakan diri sendiri. Yang kedua, pertobatan itu bisa berdampak bagi orang lain. Mau berbagi dengan orang lain. Bagaimana Zakheus dikatakan bahwa kalau ada yang ku rampas, ku kembalikan 1/4. Lebih daripada itu Zakheus kembalikan. Karena bagi orang Yahudi, orang yang mencuri, mengambil barang, kalau barangnya itu masih ada,
ia harus mengembalikan 1/5 saja. Kalau orang itu mencuri segala sesuatu dan barang itu tersebut tidak ada padanya, dan orang itu harus membayar 4 kali lipat. Kalau kita baca di dalam Ulangan 22 ayat 1. Tapi barang itu ada pada Zakheus, dia ambil. Seharusnya 1/5, tapi dia kembalikan 4 kali lipat. Di mana ia membagikan hasil miliknya. Ketika engkau mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, maka engkau akan mengasihi orang-orang di sekitarmu. Kalau dikatakan bahwa Zakheus orang berdosa, ia dikatakan orang-orang di sekitar pada waktu itu. Tapi Zakheus tidak merasa sakit hati, merasa dendam kepada orang itu, tetapi dia mempunyai belas kasihan, memiliki kasih. Dia nyatakan kasihnya itu dengan membagikan hartanya. Ini juga mengingatkan kita bahwa orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam dirinya tidak ada rasa sakit hati. Di dalam dirinya bisa mengampuni. Kalau engkau dan saya masih menyimpan rasa sakit hati, rasa kecewa, berarti engkau belum mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Zakheus mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Walaupun dia disakiti, walaupun dia diintimidasi, tetap ia mengampuni. Yang terakhir itu adalah mau dikritik. Tidak semua kritik itu menjatuhkan, tapi ada kritik yang membangun. Zakheus dikritik. Orang-orang di sekitar sebut, Allah, dia orang berdosa, mungkin dan lain-lain. Tapi dia menerima kritikan itu untuk membawa dia untuk menjadi lebih baik lagi. Ambillah setiap kritikan-kritikan itu hal-hal yang positif. Yang negatif enggak usah kau pilih, buang jauh-jauh. Kalau kritikan itu membangun untuk engkau, kenapa engkau tidak menolak? Kenapa engkau menolaknya? Hal ini juga mengingatkan kita semua. Perjumpaan itu sangatlah penting bagi kita. Perjumpaan itu harus dirasakan bagi banyak orang lain dan di sekitar kita. Dan melalui hidup kita, kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan diberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami selalu berjumpa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami hanya mengaku sebagai diri kami sebagai Kristen, tapi kami tidak menunjukkan sikap kekristenan sebenarnya. Melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau akan menghasilkan buah, dan buah itu dirasakan bagi banyak orang. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tak akan pernah berhenti dan putus berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.